Ih bener loh, kita, ya. bener loh caranya gitu loh. Ya, Iya bener loh. ngobrol ya. Caranya emang gitu loh. Enak. Tapi bener caranya emang kayak gitu. Tuh. Nggak apa-apa. Kita lihat. Yang penting aman. Tuh. Jangan sampai bu. Ini siapa? Inilah rumah Gucci. Penyebutan yang merujuk pada ratusan Gucci tua yang tersimpan di rumah tersebut. Selain banyak Gucci, rumah ini juga memiliki banyak penunggu gaib. Mereka umumnya sudah ada bersama Gucci-Gucci antik yang usianya sudah ratusan tahun. Dan di malam-malam ganjil, ada sosok penguasa alam gaib yang datang bersemadi di meja antik di tengah ratusan Gucci. Tapi benarkah sosok ini adalah yang paling ditakuti penunggu mistik rumah Gucci? Siapakah dia? Datang ke rumah Gucci, yang segera menyambut adalah aura mistik yang sangat kuat. Lalu, begitu menginjak beranda rumah, yang paling menyolok penglihatan adalah kursi goyang yang usianya terlihat sangat tua. Tidak ada yang berani sembarangan dengan kursi goyang ini, sebab memang memiliki kekuatan tak terlihat. Selain dijaga oleh sosok berwujud nenek berkebaya dan bersanggul kecil. Kalau misalkan sosoknya, ada beberapa konten kreator yang sudah pernah membuktikan di sini, ya sosoknya itu nenek-nenek, ya dia berbadan agak sedikit bungkuk, sama ada pakai konde. Dia biasanya ada di daerah sisi belakang dari kursi ini. Dia di beberapa waktu terkadang pasti goyang sendiri. Kalau misalkan untuk nongkrong, aku sama Om Pom, kita sering nongkrong di sini dan suka nongkrong di sini, tapi posisi sebelum maghrib ya. Kita ngerasa nyaman di sini. Di sini tuh sejuk banget. Tapi kalau sudah maghrib kita nggak akan ke sini. Nah, Om Pom yang pernah dirasain apa? Ya, pernah aku di sini kerasukan itu yang masuk itu kayak bundar ratu gitu, kayak yang ijo-ijo gitu sih. Aku juga nggak ngerti itu nama makhluknya apa. Pokoknya waktu itu dia marah, jangan lu dudukin gue di sini gitu, jangan lu kuasain tempat gue gitu. Dia marah dan terus aku sempat ada demam sih 2 hari kayak gitu, benar-benar marah. Makanya aku kalau nggak mau duduk nih paling izin, ya misi ya gue mau duduk nih di kursi gue gitu kan. Nah, ini adalah salah satu tempat yang kalau untuk konten kreator dan teman-teman yang sering bikin konten atau vlog, ini tempat yang paling mereka suka. Ya, bisa dilihat. Ini ini di sini Gucci-nya banyak banget. Dan mereka punya story yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Setiap Gucci punya story yang berbeda-beda dan dan semua Gucci di sini semua ada isinya. Memasuki ruang tengah yang segera terkesan adalah antik. Di sana berdiri Gucci-Gucci tua dengan ukuran besar. Sementara di dinding, ratusan piring kuno menggelantung. Tapi pusat aura mistik ada di kursi bundar yang pada malam-malam ganjil dijadikan tempat semadi sosok yang dipanggil Tuan Prabu. Pas ya ganjil. Ini biasanya di sini nih ada yang bertapa. Sosoknya tuh pakai sorban. Lebih ke kalau di sini lebih ke yang positif sih memang yang pada masuk gitu. Jadi kalau tampilannya kata yang pernah
ngelihat langsung ya. Itu pakai sorban, pakai serba putih, dia tapak di atas ini. Itu tiap tanggal ganjil. Yang jam 1 ke atas ini nih. Ini barang ini deh. Nih barang ini setiap ada yang bersihin atau apa itu terus memakan korban. Kayak yang jatuh nancap kaki atau apa. Nggak tahu kenapa ini asal ada kita yang dekat, makanya dimasukin ke dalam. Biasanya kan di situ tuh udah ada 4 korban yang makan kakinya ketancap lah, apalah, luka lah. Itu ada tulisan VOC-nya tuh. Itu dari zaman kolonial tuh. Iya, Belanda. Ratusan, Belanda di sini kan ratusan tahun. Aku udah pernah ngitung sekitar 400 lebih. Itu udah secara detail ya, 400 lebih. Terus dihitung lagi sama yang lain berbeda-beda. Itu udah banyak jumlah orang yang ngitung berbeda-beda. Banyak cerita menarik dari rumah Gucci, terutama koleksinya yang antik, banyak serta memiliki kesan angker. Beberapa benda antik di rumah Gucci bahkan tidak bisa dipindah. Ada salah satu benda yang terbuat dari kuningan yang selalu pulang setiap kali dipindah tangankan ke orang lain. Misalnya udah dikasih nih, contohnya kasih ke salah satu teman nih, terus malam-malamnya besoknya kita udah lihat lagi, nah ininya bukan pernah dikasih nih ke orangnya gitu, bener-bener baliknya aku nggak tahu jam berapa, tapi pas kita udah mau bersih-bersih atau apa, lah kok ada lagi gitu. Dan dia pun kalau dia ngomong, ini barang yang dikasih hilang nih di gue, nggak ada di sini gitu. Ini juga pernah terus berbalik lagi. Dan memang kalau misalkan kita perhatikan barang-barang seperti ini tuh terkadang ada yang cocok dan tidak. Di saat yang aku pernah alami sih, aku juga pernah dulu kakek ngasih barang antik ke seseorang, bahkan itu niatnya dijual, tapi waktu pada saat proses penjualan itu kakek pengennya ada ritual khusus, tetapi dari pihak pembeli nggak mau, dan akhirnya dia balik dengan sendirinya gitu. Rumah Gucci memang sakral, keramat, dan penuh aura mistik. Tapi apa saja penunggu gaib yang ada di sana? Siapa sosok gaib yang selalu berada di kursi goyang di beranda rumah? Ada sosok yang memang sangat lekat dengan kursi goyang di beranda rumah Gucci. Sosok ini yang berusaha dipanggil untuk diajak berkomunikasi lewat perantara seorang mediator. Dan berikut ini suasana mediumisasi yang agak menegangkan karena sosok gaib yang semula bersikap baik, tapi pada akhirnya semakin menakutkan. Ini sosoknya sama seperti di kursi ya, suka goyang-goyang dia. Seperti itu. Ini perempuan, sosok perempuan. Ini menggunakan, saya lihat ini menggunakan pakaian kebaya. Pakaian kebaya, bawahnya itu warna hijau, atasnya itu warna krem keputih-putihan. Seperti kebaya umumnya ya, kurang lebih separuh baya ya, separuh baya. Kalau separuh baya itu kurang lebih umurnya 40-an ya. Sosok gaib yang menghuni kursi goyang di rumah Gucci termasuk memiliki hawa tidak baik, terutama pada mereka yang sedang dalam suasana hati tidak menentu. Sebab di saat ada yang galau, kemudian duduk di kursi tersebut akan bertambah kalut, sehingga
bisa melakukan hal-hal yang tak terduga. Kamu duduk di sana ya? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Ya, apa yang kamu lakukan di kursi tersebut? Saya cuma duduk dan tinggal di sana. Kenapa kalian selalu memanggil saya? Ada apa? Kenapa manusia selalu mengganggu? Kami tidak Apa mengganggu. tujuan kalian? Kami tidak mengganggu, kami hanya mengungkap keberadaan kamu di Mengungkap sana. apa? Apa Iya. yang harus diungkap? Iya, karena ini kan tempat tinggal manusia. Iya, kursi tersebut pun Itu digunakan. kursi saya, rumah saya. Iya, itu rumah kamu, kursi kamu. Ya, sudah berapa lama kamu tinggal di sana? Sudah lama. Sudah lama. Berapa lama? Tahu. 3 tahun. Kasih saya sirih. Sirih. Sirih saya habis. Kalau misalkan ada orang yang galau duduk di situ, kenapa makin galau? Sama dengan saya. Oh, dia galau juga. Galau juga. Sedih ya. Kan galau. Itu bahasa kalian yang galau. Iya. Apa rusuh? Keadaannya rusuh. Siapa kamu? Bukan galau. Kamu keadaannya rusuh. Hatinya lagi rusuh, kacau. Kenapa gitu? Kacau galau dia. Penunggu kursi goyang yang berwujud wanita berkonde itu juga memberi informasi bahwa di rumah Guci dikuasai oleh sosok yang dipanggil Tuan Prabu. Datang pada malam yang berbeda di setiap tanggal ganjil. Itu tuh di meja tuh di meja. Saya tidak tahu dia duluan di sini namanya Prabu. Kita panggil Prabu di sini Tuan Prabu. Tapi saya paling cantik. Nama kamu siapa? Saya sudah mau kasih nama, tahu nama saya. Kenapa? Nanti kalian panggil lagi. Saya tidak mau berurusan sama manusia. Manusia bisanya bikin saya panas, membakar. Ada teman-teman saya di sini yang udah kalian bakar dan kalian usir. Jadi seperti itu memang. Kalian benar-benar jahat. Jadi tadi kembali lagi soal nama, kenapa? Sirihnya mana? Ya, Nanti sebentar saya lagi. kasih tahu nama Ya, saya. Ya, lagi diambil. Jadi ada beberapa jin atau makhluk astral. Kenapa mereka tidak mau menyebutkan nama? Karena ketika nama tersebut setelah kita ketahui itu akan mudah sekali dipanggil, dan kadang-kadang kalau orang yang jahat atau yang iseng, mereka bisa, jin-jin seperti ini bisa digunakan untuk media-media kejahatan. Jangan pegang-pegang lama-lama panas. Oh iya maaf. Penunggu kursi goyang di rumah Guci menyebut dirinya paling cantik. Tapi mengapa tiba-tiba meminta darah manusia? Suasana sudah semakin tegang karena sosok gaib penunggu kursi goyang mulai gerah. Setelah diberi sirih, ia menyebut dirinya sebagai Narmia yang sudah berpuluh tahun tinggal di tempat itu. Saat ditanya, apakah masih ada sosok lain yang berkuasa di rumah itu, Narmia tiba-tiba saja minta darah. Lalu secara begitu saja mediator mencakar diri serta menggigit nadi sendiri. Enak. Tapi bener caranya yang kayak gitu. Oke. Coba sekarang kamu ngobrol ya. Nama kamu siapa? Tadi kamu janji. Enggak mau ngomong, enggak mau sebutin nama kamu. Tadi kamu bilang kamu mau nyebutin nama kamu. Narmia. Selain ada Prabu, ini Prabu ini setiap hari di sini atau hanya datang aja? Setiap hari tanggal berbeda. Tanggal ganjil ya. Iya. Terus apa? Saya tidak tahu ganjil apa Oh tidak. iya. Apa yang dilakukan Prabu? Oke, meditasi atau bertapa memang seperti itu. Setiap tanggal ganjil dia akan
tinggal di sini dan itu sudah dapat izin dari bunda ya, karena memang positif energinya positif ya. Ada lagi selain Prabu yang kamu lihat tinggal? Saya mau darah. No. Dikeluarin aja. Setelah mediumisasi dengan Narmia, wanita penunggu kursi goyang, malam datang menyelimuti rumah Guci dengan warna hitam. Suasana sudah semakin tidak menentu karena beberapa sosok gaib bermunculan di luar rumah. Tiba-tiba dari arah depan ada yang menjerit. Kemudian terdengar suara orang tercebur kolam. Rupanya ada siluman buaya yang merasuk ke raga salah seorang tim penelusuran malam itu. Tuh. Kita lihat. Yang penting aman. Kenapa? Dan sampai mulutnya mukanya gitu. Ini siapa? Tuh. Masuk ya. Kamu keluar ya. Keluar ya. Kamu keluar kolam ya. Kita ngobrol di sana ya. Iya. Makanya ini bantuin lu dari sono. Apa? Kenapa? Kenapa? Kaki gua kekunci. Kunci apa? Awas turun. Ini masih ini nyurup ya, tolong. Soalnya gede nih kuat tenaga. Keluar ya. Siluman buaya berhasil dinetralisir, tapi suasana belum kondusif karena begitu saja muncul sosok baru yang terasa lebih ganas. Kali ini makhluk gaib yang mengaku berasal dari Teluk Naga dan minta dipulangkan. Suaranya keras, seperti menyimpan kemarahan. Dibawa ke gua, kayak berasa dibawa ke gua gitu. Terus kepala aku langsung sakit kepala. Masa dia netralisir cepet ya gerakannya ya. Nah ini bule ini kenapa nih? Bule ngancing kenapa? Ini ya posisi nolong dia tadi. Kalau Bang Abdi tuh pasti udah merhatiin dari awal. Udah mulai ya itu dia cuman mau kayak narik doang. Kita kan posisi menyelamatkan nih, dia nggak mau. Jadi posisi kaki itu kayak ada dua sosok tuh diangkat begini ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hei, Antarkan saya pulang. Ya, nanti saya antar pulang. mana? Rumahnya di mana emang? Mana rumah? Di mana? Situ. Tempat kalian. Tempat kalian kemarin. Oh ini yang dari Teluk Naga nih. Ya. Bukannya Ini jadi dia minta antar pulang karena dia ada di salah satu tempat yang kemarin tempat kita syuting. Karena Om Pom ini kan punya tingkat kepekaan yang tinggi nih. Jadi siapapun kalau misalkan dia udah hilang, los aja masuk. Kamu siapa? antarkan saya pulang. Ya, nanti pulang. Kamu siapa? Dari mana asal kamu? Dari tempat kemarin. Ya, tempat kemarin. Mana? Teluk Naga. Terus posisi kamu ada di mana? Di kolam? Iya. Wujud kamu seperti apa? Saya butuh air. Ya, nanti saya kasih air. Nah, cara dia memang begitu, menyakiti. Memang kita harus hati-hati. Kenapa kamu nggak suka sama
Bule. Dia Iya, kenapa dia? menolak saya masuk ke tubuhnya. Apa yang kamu mau lakukan datang ke sini? Buang minyaknya. Minyak. Buang katanya minyaknya. Minyak apa? Bule punya minyak buat pengobatan. Netralisir telu, santet dan sebagainya itu dari Kalimantan. Itu ampuh sekali. Dari golongan jin atau makhluk-makhluk astral yang negatif, mereka takut sekali. Terus apa yang mau kamu lakukan datang sini? Kamu berani datang sini? Saya ikut dia. Ngikut siapa? Ikut orang tadi. Oh, ngikut bule. Ya, sekarang kamu keluar. Karena kamu nggak ada manfaat datang sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi dharatin min sijil faj'alha hancur. Leburkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Perjalanan tim ganjil misteri sampai di rumah Guci yang keramat. Banyak anasir gaib, terutama menyebar dari koleksi guci-guci antik yang usianya sudah ratusan tahun. Tapi dari sanalah sesungguhnya bisa ditelisik jejak mistik masa silam yang menggelitik. Tentu jika ada keberanian serta bekal batin yang kuat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.